terjadi dalam praktek, gitu ya. Nah, semboyannya itu tapi tahu-tahu menterinya kena OTT. Ya, itu kan artinya belum jalan. Apa yang menjadi visi, apa yang menjadi tujuan itu belum jalan, masih sebatas keputusan. Ya, bagaimana supaya clean and good governance itu betul-betul terwujud? Ya, dibangun infrastrukturnya, misalnya supaya eh, terbangun sistem yang tidak memungkinkan orang berbuat curang, terbangun sistem yang tidak memungkinkan orang korupsi misalnya, sehingga betul-betul apa yang menjadi keputusan itu sukses pula di dalam implementasinya, ya. Nah, misalnya kemudian melakukan promosi anti korupsi gitu ya misalnya, sosialisasi anti korupsi gitu ya. Dulu kita lihat kan iklan-iklan anti korupsi itu, katakan tidak gitu ya, katakan tidak gitu kan di media. Nah, tetapi justru yang mengatakan katakan tidak mereka menjadi pionir di situ. Mereka yang kena OTT pertama gitu ya. Ini kan hanya sebuah ilustrasi bahwa implementasi itu penting. Nah, setelah dijalankan, dievaluasi, dikawal bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana, bahwa pelaksanaan tidak menyimpang dari rencana, bahwa tujuan tercapai, bahwa visi tercapai, bahwa kinerja yang dicita-citakan terwujud, kira-kira begitu ya. Jadi maka keputusannya penting ya. Nah, ini masih soal pengertian ya. Menurut Alex Miller, eh, manajemen strategi itu mindset, kerangka berpikir yang harus dimiliki oleh seseorang, gitu ya. Kalau orang punya mindset strategis, katanya, gitu ya, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih efektif. Kalau organisasi ya dia akan menjadi organisasi yang lebih unggul. Kalau dia punya mindset strategis. Mindset strategis itu seperti apa ya tadi pengandaiannya. Tidak sekedar bekerja keras tetapi bekerja cerdas, selalu mencari cara, selalu mencari metode supaya hasil yang lebih baik bisa diwujudkan. Ya, tidak bekerja rutin saja. Berarti selalu berkreasi, selalu berinovasi, punya pandangan jauh ke depan atau visi jauh ke depan, kerja terukur, sistematis, begitu ya. Sehingga prosesnya terkawal dengan baik. Mulai dari formulasi, implementasi dan evaluasi gitu ya. Ya, begitu. Sehingga Alex Miller mengatakan ada beberapa karakteristik tentang manajemen strategi. Ya, yang pertama dia mengatakan bahwa manajemen strategi itu berpikirnya komprehensif, berpikirnya holistik. Manajemen strategik itu menyatukan berbagai macam kepentingan di dalam organisasi, berbagai macam fungsi dalam organisasi, berpikirnya the whole system, berpikirnya tidak sektarian, tidak kelompok, tidak bagian per bagian, tetapi organisasi secara menyeluruh. Ya, dipandu oleh visi organisasi, dipandu oleh tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, gitu ya. Berkiblat pada tujuan secara menyeluruh. Kemudian mempertimbangkan seluruh stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan, ya.
berkaitan dengan horizon waktu yang beragam, biasanya jangka menengah atau panjang, dan bahasanya orang manajemen berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Ini hal yang sering kita ucapkan, hal yang sangat sering kita dengar, tetapi mudah diucapkan tapi sulit dalam pelaksanaan, gitu ya, atau tidak sederhana dalam pelaksanaan. Nah, efektivitas itu kalau kita on the track, ya, melakukan tindakan yang tepat, keputusan yang tepat itu kita akan efektif. Nah, satu contoh sederhana dalam kasus MBG misalnya. Apakah MBG adalah merupakan keputusan yang efektif dengan apa namanya, membutuhkan anggaran lebih dari 360 triliun. Selama sementara berdasarkan penelitian, dampak dari MBG selama tahun 24 sampai dengan hari ini terhadap pertumbuhan ekonomi efeknya hanya 0,00 sekian persen. Untuk anggaran yang sedemikian besar. Belum berita negatif yang berseliweran di media, banyak yang keracunan. Munculnya misalnya dapur fiktif. Lebih dari 5.000 gitu berita yang muncul demikian. Ya, uang yang sangat banyak. Sementara masyarakat membutuhkan, pengangguran banyak, kemiskinan banyak, pertumbuhan ekonomi melambat, ya. Orang yang kelaparan banyak, ya. Orang yang butuh pekerjaan banyak. Apakah program itu merupakan keputusan strategik itu? Karena menyangkut dana yang begitu besar. Keputusan yang penting itu bagi negara ini. Apakah itu efektif? Apakah itu on the track? Gitu ya. Atau itu sekedar menjadi daya tarik ketika kampanye dulu. Nah, ya perlu evaluasi gitu ya. Saya tidak mengatakan itu tidak baik, tetapi ya perlu dievaluasi. Ya, dampaknya mungkin perlu dipetakan. Kalau di daerah perkotaan mungkin nggak perlu itu, gitu ya. Tapi mungkin di apa daerah-daerah yang masuk dalam kategori terpinggir, terluar, tertinggal, gitu ya. 3T itu mungkin perlu, gitu ya. Jadi efisiensi, ya efisiensi itu hampir kayak anu ya. Ketika kita ngomong produktivitas dengan anggaran segitu, dapatnya apa gitu ya? Efisien, apakah kita melakukan dengan cara yang tepat, metode yang tepat gitu ya? Artinya efisien itu juga menunjuk pada hasilnya gitu ya. Apakah menghasilkan sesuatu yang memang eh, wow begitu ya. Nah, sehingga anggaran 360 triliun itu ya sebanding dengan hasilnya, gitu kan. Pertanyaannya kemudian mengapa dikatakan strategis? Ya, ini sudah sih sebenarnya tadi strategis karena menyangkut hal-hal mendasar bagi eksistensi dan pertumbuhan organisasi. Keputusan yang demikian yaitu keputusan strategis. Punya konsekuensi jangka panjang, melibatkan sumber daya yang besar tadi. Ya, kemarin Menteri Keuangan baru mengambil keputusan strategis menggunakan dana yang diambil dari Bank Indonesia, kasada yang di Bank Indonesia 200 triliun untuk ditransfer ke dunia perbankan. Maksudnya apa? Oh, meningkatkan likuiditas perbankan. Sehingga apa? Terdapat cukup dana di masyarakat. Harapannya apa? Dana itu kemudian digunakan oleh para investor
di kredit bagi investor sehingga mendorong